Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang tab komunitas. Apakah promosi di tab komunitas itu bisa menghancurkan sebuah channel YouTube? Nah, ini ada pertanyaan ya teman sekalian. Ada beberapa channel YouTube besar itu yang membahas tentang tab komunitas, bahwasanya kalau kita kebanyakan promosi di tab komunitas, channel kita itu bisa hancur. Kalau menurut saya pribadi, tinggal tujuannya tuh apa teman sekalian. Kalau tujuannya tuh bener, tujuannya tuh pas, itu nggak masalah. Karena channel YouTube saya, ada beberapa channel YouTube saya, termasuk channel YouTube saya yang ini, itu promosinya di tab komunitas dan aman-aman aja. Dan rekomendasi dari pihak YouTube itu masih diberikan kepada channel YouTube saya, tapi ada syarat dan ketentuannya teman sekalian. Oke, kita akan bahas satu persatu dulu. Yang pertama, yang saya bilang tadi, tujuannya apa dulu? Kita promosi di tab komunitas itu tujuannya apa? Yang pertama, yang benar adalah teman sekalian, kita promosi di tab komunitas itu adalah untuk memperkenalkan channel YouTube kita, supaya channel YouTube kita itu dikenal lebih banyak orang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yaitu untuk supaya channel YouTube kita cepat mencapai 1000 subscriber. Jadi biasanya YouTuber pemula itu untuk mencapai 1000 subscriber itu susah sekali. Tapi kita bisa menggunakan tab komunitas untuk memenuhi syarat dari Google AdSense tersebut ya, syarat dari YouTube, supaya kita bisa mendaftar Google AdSense. Nah, itu teman sekalian. Kalau teman sekalian tujuannya untuk mendapatkan 1000 subscriber dan supaya memperkenalkan channel YouTube kita ke banyak orang, itu benar. Tapi kalau tujuannya teman sekalian adalah untuk memperbanyak penghasilan, itu salah. Kenapa saya bilang salah? Di sini dari promosi tab komunitas teman sekalian, pada saat diklik itu biasanya nggak muncul iklan. Jadi semua promosi-promosi itu ya, mau dari media sosial, mau dari manapun, kalau semuanya diklik lalu ditonton, biasanya iklannya nggak tampil. Tapi beda kalau teman sekalian itu menontonnya itu dari beranda YouTube. Teman-teman mencari sebuah kata kunci, atau teman-teman mendapatkan video tersebut dari sistem rekomendasi, maka iklannya akan muncul. Nah, itu adalah yang mempengaruhi penghasilan kita bisa naik kalau iklannya muncul. Kalau iklannya nggak muncul, nggak bakal bisa naik. Itu yang pertama. Yang kedua, teman sekalian, kalau melalui promosi ya, iklannya pertama susah muncul ya. Yang kedua, itu sistem rekomendasi YouTube itu bekerjanya susah sekali. Bahkan channel kita kalau ditonton durasinya pendek, itu nggak bisa panjang teman sekalian, nggak bisa direkomendasikan YouTube untuk disodorin ke orang-orang yang mencari channel YouTube kita. Jadi cukup jelas ya. Jadi buat teman sekalian, kalau mau promosi di tab komunitas, itu tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya untuk mencari 1000 subscriber, untuk memperkenalkan channel YouTube kita ke banyak orang, itu is okay, nggak apa-apa, aman-aman aja. Ngomongin masalah hancur, nggak hancur menurut saya teman sekalian. Karena apa? Tab komunitas ini memang disediakan oleh pihak YouTube itu untuk mempromosikan channel YouTube kita, atau kita lebih jelasnya itu berinteraksi sama para subscriber, berinteraksi sama mereka, bahwasanya kira-kira channel YouTube saya ini mau dibawa kemana. Jadi para subscriber itu kita ajak sharing gitu ya, kita bisa ajukan pertanyaan gitu juga bisa. Nah, di sini teman sekalian, saya akan coba jelaskan buat teman-teman gimana sih caranya promosi di tab komunitas yang benar. Yang pertama adalah kita promosi di tab komunitas yang niche-nya atau jenis kontennya sama. Contohnya di teman sekalian, konten saya tentang tutorial YouTube. Nah, teman-teman bisa promosi di tab komunitas saya karena apa? Niche-nya sama. Secara otomatis kalau teman-teman memunculkan video teman-teman, orang itu nonton, orang-orang yang suka sama channel YouTube saya, mereka ngelihat, oh ternyata ini ada tutorial baru lagi nih dari channel si A dipromosikan di komunitas ini. Mereka akan nonton karena mereka suka dari tutorial YouTube. Contoh lain lagi, teman-teman itu channelnya tentang mancing. Nah, promosi aja di channel YouTube yang membahas tentang mancing. Mereka biasanya tuh memang suka-suka video-video tentang mancing. Nah, itu yang benar ya. Kalau teman-teman promosinya di beda niche, beda konten, itu ya biasanya untuk saling sub, untuk mendapatkan subscriber cepat, untuk memperkenalkan channel YouTube, gitu aja teman sekalian. Yang kedua adalah promosi dengan video yang lebih menarik. Nah, begini teman sekalian, cara promosi dengan video yang lebih menarik. Seumpamanya nih, channel YouTube saya tentang tutorial YouTube, tapi mungkin kurang menarik ya, kurang menarik cara pembahasannya, editing videonya kurang menarik. Nah, teman-teman bikin aja satu video yang lebih menarik lagi yang membahas tentang YouTube. Teman-teman promosikan di tab komunitas saya, atau teman-teman promosikan di tab komunitas orang lain yang niche-nya sama. Habis itu tapi kualitas kontennya teman-teman itu lebih menarik. Nah, orang yang subscribe channel tersebut, mereka akan lebih tertarik sama video teman-teman yang disodorin di komunitas. Nah, itu mempengaruhi juga supaya subscriber kita semakin meningkat. Bahkan view teman-teman juga akan semakin meningkat. Cara lain untuk promosi di tab komunitas seperti apa lagi teman sekalian? Cara lainnya adalah kita melakukan promosi di antar channel YouTube kita sendiri. Contohnya Bang Gondrong Labanan ya.
Gondrong Labanan dengan Gondrong Labanan New. Itu kalau teman-teman lihat perhatikan, itu di tab komunitasnya tuh saling mempromosikan ya. Channel YouTube Gondrong Labanan mempromosikan Gondrong Labanan New. Padahal jenis kontennya beda. Satu kontennya tentang motivasi, tentang jalan-jalan, ngevlog gitu ya. Satunya lagi tentang channel mancing seperti itu. Tapi dua channel YouTube ini saling mempromosikan, makanya channel YouTube ini berkembang bersamaan teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya dua channel, satunya mungkin 10.000 subscriber, satunya 5.000 subscriber, ya saling mempromosikan aja. Jadi bukan berarti teman-teman nih yang 10.000 subscriber ya posting, nah tiba-tiba teman-teman promosilah di komunitas yang 10.000 dengan komunitas sendiri gitu ya. Itu kurang tertarget kalau menurut saya pribadi. Lebih baik teman-teman promosi di tab yang 5.000, jadi saling promosi gitu ya. Pokoknya habis posting promosi di tab komunitas ini ya, ini habis posting promosi di tab komunitas, seperti yang Bang Gondrong Labanan lakukan. Cara lainnya teman sekalian untuk promosi di tab komunitas yaitu dengan cara melakukan polling. Polling di sini fungsinya adalah supaya kita mengetahui seberapa banyak sih minat dari penonton channel YouTube kita. Nah, dari polling ini teman-teman juga bisa melampirkan video teman-teman sekalian atau mempromosikan sebuah channel YouTube seperti itu. Nah, dari polling ini akan ketahuan, kita bisa menemukan kata kunci judul. Dari situlah kita membuat video YouTube. Nah, dari ide-ide kita membuat polling tersebut. Pollingnya salah satu contoh. Lebih baik saya buat konten ngevlog atau buat konten tutorial ya teman-teman. Nah, di situ kan nanti pasti ada yang menjawab, lebih baik tutorial mas, lebih baik ngevlog aja mas, karena mereka suka dari beberapa video kita. Karena biasanya walaupun kontennya satu niche, biasanya dari para subscriber itu request di kolom komentar, mas bikin konten ini dong. Nah, itu jangan diabaikan supaya channel YouTube kita semakin berkembang. Oke teman-teman, cukup jelas ya. Jadi untuk promosi di tab komunitas itu tidak menghancurkan channel YouTube. Walaupun para YouTuber besar itu beranggapan bahwasanya kebanyakan promosi di tab komunitas itu bisa menghancurkan channel YouTube. Kalau menurut saya pribadi enggak. Selama kita tetap dengan hal-hal yang wajar. Contohnya mungkin promosi hanya untuk target 1.000 subscriber. Contohnya promosi hanya untuk memperkenalkan channel YouTube kita yang baru. Oke sobatku, itu saja sharing saya. Karena suara saya seret ya, saya nggak bisa ngomong-ngomong banyak. Buat teman sekalian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.